dan Wakil Presiden menggerakkan dari Bangka ya serangan itu. Nah, saya ingin sampai kepada kata-kata terakhir bahwa sekali lagi penghilangan nama Soeharto ini hampir tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Jadi saya sesuai dengan kata Pak Kiki tadi bahwa saya kira saya tidak punya otoritas. Saya sudah jauh 20 tahun dari Indonesia, Pak Kiki, sekalian, tapi sangat mencintai bangsa dan negara saya, sehingga sekarang masih punya paspor Indonesia. Dan setiap hari ya mungkin nanti akan melanjutkan di kami persilakan kepada tidak Bapak ingin seperti kata Pak Kiki tadi, Suryadi. Pak Anhar bilang, tentu saja generasi mendatang itu dua di perspektif sejarah dari kenyataan sejarah ya. Jadi Jenderal itu Militer, kata-kata terakhir saya. Mungkin nanti Pak kita bisa sejarawan yang sangat dikit kita kenal tadi. Tentu menurut Bapak Dr. Suryadi yang sekarang sedang meneliti tentang peristiwa 73 tahun yang lalu yang sekarang berada di Leiden. Tentu di sana merupakan laboratorium dari seluruh sejarah nasional kita, termasuk serangan umum 1 Maret dan juga mungkin kaitannya dengan PDRI. Dan beliau sudah memaparkan dalam bentuk makalah yang beliau kirim tadi siang kepada kami. Silakan Bapak Dr. Suryadi, waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Siddhartha ya. Juga selamat malam untuk semua peserta dan senior-senior di sini, Profesor Anhar, Jenderal Kiki dan lain-lain, juga Dinda Fadlizon. Ya seperti saya kirimkan dalam makalah saya, yang mudah-mudahan akan bisa didistribusikan kepada para peserta. Saya membatasi pembicaraan saya di sini pada bagaimana gambaran atau image koran-koran berbahasa Belanda tentang peristiwa 1 Maret 1949 itu. Jadi fokusnya ke sana. Saya tidak bermaksud untuk membuktikan siapa yang menggagas serangan dan lainnya, tapi tentu saja di akhir pembicaraan nanti akan sampai pada pembahasan tokoh-tokoh mana yang menonjol dalam serangan itu. Jadi kalau secara dari segi waktu, saya mencoba mengeksplorasi koran-koran berbahasa Belanda yang terbit sejak setelah serangan 1 Maret itu sampai kira-kira Presiden Soekarno kembali ke Jogja pada 6 Juli 1949. Nah, secara metodologi saya ingin berbicara sedikit bahwa pertama dari segi koran pada masa itu walaupun kita sudah merdeka pada 1945, tetapi koran-koran berbahasa Belanda itu masih terbit, termasuk yang di Indonesia ya. Jadi sampai sebenarnya pada tahun 1950-an sampai akhir setelah KMB pun beberapa koran bahasa Belanda itu masih terbit seperti Lokomotif, The Lokomotif di Semarang, ada koran di bibliografi makalah saya serahkan, misalnya juga ada Head Newsblad for Sumatera di Medan ya, Batavia Newsblad masih terbit ya, dan lain sebagainya. Tapi penelusuran saya juga kepada koran-koran berbahasa Belanda yang terbit di Belanda. Nah, ini fokus saya. Nah, secara teori dan metodologi saya kira koran adalah salah satu sumber penting untuk merekonstruksi sejarah ya. Terutama sekali yang terkait juga dengan peristiwa seperti ini, karena biasanya koran cepat memberitakan, walaupun kita tahu bahwa dari segi analisa dan penggambaran tentu terbatas karena halaman koran terbatas. Dan lagi pula perlu dicatat bahwa sampai hari ini koran tentu saja punya posisi baik secara sosiologis maupun subjektif terhadap satu peristiwa. Jadi mungkin barangkali ada subjektivismenya, tapi jelas bahwa
apa yang disampaikan itu memiliki standar tertentu dari segi jurnalisme. Nah, jika tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam koran berbahasa Belanda itu seperti itu, kita bisa menyadari bahwa itu bukan karena disanjung atau karena angkat telur atau orang sekarang, tapi itu kenyataan di lapangan. Nah, secara umum saya melihat bahwa tentang serangan umum ini ada dua versi atau dua intonasi yang berbeda dari koran-koran berbahasa Belanda ini, Bapak sekalian. Yang pertama, mereka menyebutnya dalam headlines atau dalam judul laporannya itu kaum ekstremis. Ya, ini jelas barangkali koran ini sedikit nasionalis, seperti The Telegraaf atau dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, mereka menyebut ini Republicans. Kaum Republicans menyerang Jogja. Nah, ini barangkali cukup netral. Dan kita tahu pada masa itu, juga masa sebelumnya sebenarnya, beberapa koran di Belanda itu sangat mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Seperti The Volk, Waarheid, dan sebagainya. Koran-koran yang kiri, sosialis, itu sangat mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Nah, mereka ini menyebut The Republicans, ya. Lain dengan yang tadi yang menyebut ekstremis, ya, kaum ekstremis menyerang kita, menyerang tentara Belanda. Gitu. Nah, saya menggambarkan itu dalam halaman 2 makalah saya yang saya ambil dari The Lokomotif yang terbit di Semarang, Provincial Denste and Asel Koran yang terbit di Assen, dan Het Parool yang terbit di Amsterdam. Ya. Nah, ibu-ibu dan bapak, jelas koran-koran tersebut menggambarkan, ya terima kasih moderator, bagaimana serangan itu. Nah, yang menarik adalah bahwa kebanyakan koran ini sudah melaporkan pada tanggal 3 Maret. Ya, pada tanggal 3 Maret. Dan itu berarti 2 hari ya setelah serangan. Nah, disebutkan bahwa serangan itu terjadi pada jam 6 pagi dan itu ditandai dengan bunyi sirene berakhirnya jam malam. Jadi rupanya seperti kata Jenderal Bapak Jenderal Kiki tadi dan juga Profesor Anhar, ini terkoordinasi ya. Jadi ditandai dengan bunyi sirene dan itu menandakan semua orang semua yang terlibat dalam penyerangan itu memulai serangan. Ya. Nah, yang menarik juga bahwa dinyatakan sebanyak 2.000 orang menyerang secara serentak. Jadi angka 2.000 ini diterima oleh pers tentu dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Itu mungkin perhitungan yang tentu saja cukup umum ya. Dan pada waktu itu Aneta itu punya cabang atau punya koresponden di Jogja ya. Jadi kebanyakan koran-koran ini bersumber pada Aneta, laporan Aneta, tapi juga laporan koran-koran vernakular. Nah, salah satu koran vernakular kita yang paling duluan memuat berita ini adalah Sinpo yang terbit di Jakarta. Sinpo menerbitkan berita pendek pada tanggal 3 sama dengan koran-koran Belanda. Tetapi mengulas lebih banyak pada tanggal-tanggal selanjutnya, tanggal 5, 6, dan 7. Ya. Nah, menariknya dari laporan itu bahwa Jenderal Van Langen itu sedikit, kesan saya itu agak menyombongkan diri. This is need for rushing. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Nah ini, tapi ini psikologi seorang yang kebobolan ya. There's a need for rushing menurut mereka. Ada lagi dan. Ya, jadi itu dan kemudian pada jam 11 itu keadaan kembali dapat dikuasai oleh Belanda.
dan pasukan kita TNI dan semua pihak yang terlibat itu mundur dan dikabarkan meninggalkan beberapa peralatan, amunisi dan juga korban. Nah, menarik sekali, saya mengambil laporan dari Sinpo pada 6 dan 7 Maret bahwa dari serangan ini, dari mayat-mayat para penyerang yang ada, itu juga terdapat tentara Jepang, orang Jepang, ya. Itu di halaman, mohon dilihat itu halaman berapa ya, dari makalah Jepang. Nah, itu laporan Sinpo, dan dikatakan bahwa kebanyakan dari orang-orang itu, umumnya kaum gorila ini ada yang berpakaian serba hitam, ada pula yang pakai celana pendek dan baju kaos, sedang kepalanya dicukur gundul dan memakai janur kuning untuk belebet masing-masing punya kepala. Pertempuran selama 1 hari itu ternyata sudah ditimbulkan banyak korban dalam kalangan kaum gorila. Karena di berbagai-bagai, maksudnya berbagai-bagai strat, orang lihat banyak mayat gorila yang gugur, di antara mana ada terdapat juga beberapa mayat Jepang. Nah, ini laporan Sinpo. Jadi rupanya barangkali cukup beragam. Barangkali kita tahu bahwa dari sejarah yang sudah kita pelajari, bahwa beberapa orang Jepang yang ada di Indonesia pada waktu itu memihak kepada kita karena tidak menerima kekalahan mereka dari Amerika, ya, dari sekutu. Nah, dan apa tindakan dari pihak Belanda terhadap penyerangan ini? Pada 1 hari setelah itu, Jenderal Spoor terbang langsung ke Jogja dan untuk bertemu dengan Van Langen. Dilanjutkan dengan koordinasi dengan beberapa petinggi yang lain seperti Jenderal Meyer dan juga Residen Stock, dan mereka bertemu, dan pada jam 12 pada tanggal 3 itu, Jenderal Meyer dan beberapa staf pergi ke keraton menemui Sultan. Nah, ini terkait dengan penyerangan pada tanggal 1 itu, Bapak Ibu sekalian. Karena dilaporkan bahwa dari pohon-pohon di sekitar istana keraton itu para penembak jitu itu melancarkan serangan dari pohon-pohon itu. Jadi mereka ingin tahu apakah Sultan di dalam istana ada bersembunyi para gerilyawan ini. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, 1 minggu atau beberapa hari setelah serangan itu ada kabar bahwa Jenderal Sudirman disembunyikan di keraton. Nah, ini menimbulkan sedikit kecurigaan dari pihak Van Langen, Jenderal Meyer dan Van Langen dan stafnya untuk memeriksa istana. Tapi ternyata Sultan mengatakan tidak ada kaum ekstremis di dalam istana. Dan dalam setengah jam kemudian atau 1 jam kurang lebih mereka kembali. Jadi ini menunjukkan juga bahwa institusi kesultanan terus dihormati oleh Belanda pada waktu itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, apa konsekuensi dari serangan ini? Nah, ini yang menarik dan barangkali belum diketahui banyak oleh Rupanya Jenderal Van Langen, tentara Belanda sangat marah sekali rupanya. Mereka menyisir penduduk Jogja dan pada kurang lebih 1 minggu setelah itu mereka menangkap 60 pelajar dan mahasiswa dan membunuhnya dengan sentruman listrik. Mohon digeser sedikit gambarnya ini. 60 Indonesische Studenten geelektrocuteerd. 60 mahasiswa dan pelajar dieksekusi dengan sentruman listrik. Ini kejam sekali. Dan ini saya tidak tahu apakah ini sudah diungkapkan dalam 12 buku
dari penelitian yang baru-baru ini menjadi kontroversi di Belanda sudah diungkapkan atau belum, sebab saya belum mendapatkan bukunya. Dan ini seperti bapak-bapak dan ibu kalian baca di sana, ini diprotes oleh Asosiasi Mahasiswa Dunia dan Pelajar Dunia, disampaikan ke PBB. Dan saya berharap kalau mau ya, pihak-pihak yang terkait menelusuri ini secara lebih konkret. Ini kekejaman yang sangat tidak bisa ditolerir, sangat tidak manusiawi. 60 anak muda, student mahasiswa dieksekusi dengan sentruman listrik. Ini luar biasa kejam itu menurut saya. Nah itu antara lain, tapi tentu banyak hal lagi yang lain yang tidak kita ketahui sekarang dengan akibat atau tindakan balasan dari Belanda terhadap ini. Nah tadi saya agak lupa menyebutkan bahwa sebenarnya serangan ini juga terkait dengan satu motivasi. Ya. Nah, di harian Sinpo itu mengabarkan bahwa serangan ini memang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jenderal Kiki dan juga Pak Anhar dan juga dalam banyak buku sejarah bahwa memang serangan ini dimaksudkan untuk memberitahu dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, ya. Dan tapi Sinpo memberitakan beberapa poin yang mereka kutip dari pihak Belanda yang tentu saja masih bisa kita pertanyakan. Menurut Sinpo ini kalangan militer Belanda motif serangan ini menurut beberapa sumber yang mereka dapatkan adalah bahwa di kalangan militer Belanda itu terjadi kekacauan, untuk memperlihatkan telah terjadi kekacauan, terutama dalam soal makanan dan penggajian. Dan TNI juga berharap bahwa serangan hebat ini akan memberitahu dunia, ya. Itu sudah sama kita ketahui. Nah, itu yang dinyatakan dalam surat kabar Sinpo, tapi juga dalam beberapa surat kabar berbahasa Belanda. Nah, saya melihat secara umum bahwa memang pengondisi serangan ini memang terkait dengan itu. Kita tahu pada 1 Maret itu sebenarnya wakil UNCI Mr. Melle Kochran akan datang ke Jogja pada 1 Maret itu. Untuk, mohon digeser sedikit ya, ini Melle Kochran, untuk menyelidiki apa yang terjadi pada sebelum-sebelumnya, yaitu matinya, dieksekusinya secara kejam Dr. Masdul Haq Nasution oleh tentara Belanda, ajudan presiden, wakil presiden, ajudan Bung Hatta. Masdul Haq adalah doktor di bidang hukum yang lulus dari Utrecht University pada 1943. Yang kedua, pada saat yang sama, seminggu setelah itu, ya kurang lebih, hilangnya Suharto. Ini bukan Suharto Pak Harto, ya, itu Kepala Pos dan Telekomunikasi Republik. Soeharto hilang tidak lama setelah Masdul Haq ditembak mati, dan juga termasuk salah seorang Sultan Solo, ya, saya lupa namanya, yang juga dieksekusi di jalan, ya, ketika dia pulang dan bertemu dengan tentara Belanda. Ini dilaporkan oleh pihak Republik dan dianggap oleh PBB ini sesuatu yang devian, bahwa dalam perang sebenarnya pihak Belanda harus melindungi pejabat tinggi. Nah, ini yang membuat Kochran, PBB mengutus Kochran ke Jogja. Nah, rupanya momentum ini ingin diperlihatkan, menurut analisa saya, ingin diperlihatkan oleh pihak Republik, oleh TNI, untuk menunjukkan bahwa Republik masih ada. Nah, itu yang saya bisa beri interpretasi dari kenyataan ini. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan siapa nama yang muncul dari laporan-laporan media Belanda pada periode itu. Nah, yang paling sering muncul adalah 3 nama, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, yang kedua
adalah geser terus moderator. Ya, yang kedua adalah Soeharto dan yang ketiga adalah Jenderal Sudirman. Ya. Nah, dan tadi dari segi militer Pak Kiki sudah menjelaskan secara detail, tetapi ini saya melihatnya secara akademis saja ya, secara apa namanya akademis. Nah, jelas dari laporan-laporan Belanda itu Sultan dan Bapak Harto sangat dekat ya. Malah dalam satu foto di Leiden itu Pak Harto dan Sultan dan Pak Harto itu duduk berdekatan ya. Nah, sejak Februari sebenarnya sebelum serangan terjadi, Sultan sudah memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto untuk mengkonsolidasikan kota Jogja. Karena kita tahu bahwa hanya beberapa bulan sebelum itu terjadi peristiwa Madiun. Jadi Jogja pada waktu itu sangat meresahkan ya, karena banyak pihak-pihak yang membuat keributan. Dan Sultan dengan tegas meminta, dengan resmi meminta Soeharto dan pasukannya untuk menjaga keamanan Jogja. Nah, setelah terjadi serangan dan ketika perjanjian Rumroyen dicapai, Wonosari, Van Langen dan tentaranya harus meninggalkan Jogja. Dalam penyerahan Wonosari pada tanggal 24 Juni kepada pihak Republik, itu Soeharto yang mewakili. Tadi Pak Anhar sudah menyatakan itu. Soeharto mewakili. Nah, dalam periode itu sejauh yang saya telusuri dalam koran-koran Belanda itu nama Bapak Bambang Sugeng itu baru muncul tahun 50-an ke atas ya. Jadi dalam periode ini tiga nama ini sangat mencolok gitu, sangat mencolok. Dan ketika diadakan hari Legerdag, hari tentara yang diadakan di Jogja setelah Bung Karno kembali pada bulan Oktober itu. Bung Karno pada bulan Juli dan bulan Oktober diadakan hari Legerdag. Nah, ini tentang Wonosari tadi. Soeharto memimpin defile. Ya, sekali lagi Soeharto memimpin defile sebagai komandan lapangan untuk Jogja. Nah, kemudian ketika Insinyur Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, dilantik, Soeharto juga memimpin defile untuk penghormatan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa peran ketiga orang ini sangat penting pada masa itu. Saya tidak akan berbicara mengenai siapa yang mengomandoi, siapa yang dikomandoi, tidak. Ini tadi sudah Pak Kiki sudah menjelaskan. Tapi jelas peran ketiga orang ini sangat penting, dan terutama sekali hubungan Sultan dengan Pak Harto rupanya sangat karena setelah Jogja kembali ke tangan Republik, ke pangkuan Sultan sekali lagi menetapkan Jogja sebagai daerah semi, dan kembali Soeharto ditunjuk oleh beliau untuk melakukan eksekusi di lapangan sebelum dijanjikan bahwa 2 atau 3 bulan kemudian akan sepenuhnya akan diserahkan kepada sipil. Nah, ini sekali lagi bahwa dalam keadaan-keadaan kritis Pak Harto berada di depan dalam konteks bulan Maret atau sampai pada akhir tahun 1949 itu di Jogja. Nah, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, saya dari uraian ini saya ingin menyampaikan refleksi kecil saja bahwa sama seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kiki bahwa sebelum itu saya ingin mengatakan sesuatu mengenai keterlibatan Soekarno dan Hatta ya, seperti tadi juga Bapak Kiki katakan. Jadi jelas bahwa sejak 19 Desember sampai 6 Juli itu Bung Karno berada jauh di Sumatera. 19 Desember 1948 sampai 5 Juli
49 jauh di Sumatera. Dan betul bahwa mereka berada dalam dalam pengawasan yang ketat. Beberapa minggu setelah Bung Karno dan Hatta ditahan di Prapat dan di Bangka, tapi kemudian disatukan. Koran-koran Belanda memberitakan rapat di Tweede Kamer, rapat di Parlemen Belanda, yang mempertanyakan bagaimana kesehatan dan akomodasi untuk tahanan petinggi-petinggi Republik di Bangka. Nah, itu jelas sekali di sini bahwa Belanda walaupun menahan Soekarno dan Hatta, mereka ingin tahu apakah sesuai dengan standar mereka sebagai orang tertinggi di Republik. Jadi oleh karena itu media melaporkan pada waktu itu dengan militer, sehingga mungkin setelah itu saya kira ada perbaikan. Kalau sebelumnya itu kurang baik pelayanan dan juga akomodasi terhadap Soekarno dan Hatta. Tapi kembali kepada topik kita bahwa dengan dan itu tidak mungkin Soekarno dan Hatta menggerakkan penyerangan 1 Maret. Itu tidak mungkin, kecuali seperti kemarin dengan Pak Hersubeno saya katakan sudah ada WhatsApp group dan smartphone pada waktu itu. Itu barangkali mungkin ya. Tapi ketika Aneta mewawancarai istri Bung Karno di Jogja, beliau mengatakan bahwa hampir beberapa setelah Bung Karno pergi, hampir tidak ada kontak antara mereka. Ini juga, dan katanya mereka istri Bung Karno mengatakan bahwa dia ingin berkirim surat, tapi harus melalui prosedur yang sulit. Nah, tentu saja sebaliknya juga begitu. Jadi kita bisa membayangkan surat pun pada waktu itu antara istri presiden dengan suaminya, antara presiden dengan istri, dikontrol. Jadi hampir tidak mungkin pada waktu itu presiden dan wakil presiden menggerakkan dari Bangka ya serangan itu. Nah, saya ingin sampai kepada kata-kata terakhir bahwa sekali lagi penghilangan nama Soeharto ini hampir tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Jadi saya sesuai dengan kata Pak Kiki tadi bahwa saya kira saya tidak punya otoritas. Saya sudah jauh 20 tahun dari Indonesia, Pak Kiki, sekalian, tapi sangat mencintai bangsa dan negara saya, sehingga sekarang masih punya paspor Indonesia, dan setiap hari mempostingkan sejarah kita di Facebook saya. Saya tidak ingin, seperti kata Pak Kiki tadi, dan Pak Anhar bilang, generasi mendatang itu dibelokkan dari kenyataan sejarah ya. Jadi itu kata-kata terakhir di saya. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suryadi pemaparannya dari perspektif yang berbeda. Saya teringat apa yang disampaikan oleh dosen sejarah saya, kebetulan hadir di sini, Bapak Profesor Bin Majid. Assalamualaikum Pak dosen. Jadi waktu saya mahasiswa S1 dulu, beliau mengatakan kalau kita ingin mempelajari sejarah, maka salah satu di antaranya adalah kita harus belajar bahasa Belanda. Karena kita dijajah oleh Belanda cukup lama, 3,5 abad, jadi banyak referensi sejarah yang memang tertulis dalam bahasa Belanda. Dan itu terbukti pada diskusi kita pada malam hari ini. Jadi ada berbagai perspektif ya yang berbeda. Tadi di awal tadi sudah ada Profesor Anhar Gonggong dari sudut pandang sejarawan, kemudian dari Legend Kiki Sahnarki tadi dari aspek militer gitu ya, dan sarannya adalah Kepres perlu direvisi serta menempatkan tokoh-tokoh pada tempatnya. Dan apa yang dipaparkan oleh Bapak Suryadi tadi, betul bahwa di berbagai media itu disebutkan 3 tokoh utama yang sering disebut, yaitu Jenderal Sudirman, Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Bapak Soeharto. Nah, kali ini kita akan mendengarkan dari menanggapi pertanyaan tadi, Pak. Ya, terima kasih Bu Iin. Ya, saya kira dari aspek politik tadi sudah dijawab dan dijelaskan oleh
Pak Anhar dan Pak Kiki. Tapi saya ingin berkomentar secara umum saja. Maksud saya begini, bagaimana kita di masa depan atau mungkin dari sekarang itu politik itu tunduk ya kepada dunia akademis ya. Ini satu contoh terakhir yang terkait dengan bangsa kita sendiri ya Pak Anhar ya, mengenai permintaan maaf Mark Rutte tentang peristiwa 47-50 karena hanya beberapa jam setelah 12 buku yang diterbitkan oleh tim penelitian KITLV, NIOD dan NIHM terbit yang menunjukkan bahwa Belanda memang melakukan kekerasan terstruktur terhadap bangsa Indonesia. Walaupun tanggapan dari kita itu adem-adem saja saya lihat, tetapi apa yang ingin saya katakan di sini bahwa beberapa jam setelah itu Mark Rutte secara resmi menyampaikan bahwa inilah hasil dari dunia akademik yang mempunyai prosedur tertentu, teori tertentu yang tidak bisa kita bantah dan kita harus tunduk. Nah, ini sebaliknya kita Pak Anhar kan pemerintah ini justru selalu mencederai apa yang secara akademis sudah diketahui ya. Dan tahun 1940-an itu bukan abad ke-15. Orang dunia akademik saja bisa menulis sejarah VOC di Ceylon, di Sri Lanka, di Goa dan sebagainya abad ke-17 dengan dokumen yang ini tahun 45. Seperti kata Hasil tadi, fotokopi foto sudah ada, mesin ketik sudah ada, film sudah ada, mesin cetak sudah ada. Kok masih bisa menyelewengkan sana sini gitu. Nah, saya ingin bagaimana bangsa kita ini bisa menyadari itu ya, terutama kaum politisinya gitu. Itu saja. Mungkin memerlukan waktu dan ini juga menurut refleksi saya, ini kan juga menunjukkan tingkat kedewasaan sebuah nation state, kan? Sebuah nasi, sebuah nation state ya. Dan barangkali ini satu proses, tapi seperti kata Pak Kiki tadi, jangan ini terus menerus dendam dan terus menerus menghilangkan dan tidak akan berakhir ya. Jadi mungkin ini juga perlu dipikirkan oleh kalangan akademis kita, tapi juga oleh para politisi yang sadar bahwa bangsa ini harus terus maju ke arah satu titik yang mendewasakan gitu. Kalau tidak kita akan kembali ibarat istilah di Minangkabau ya Pak Asril, berputar-putar dalam kain sarung saja kita. Kain sarungnya sudah ini ya. Terima kasih saja. Terima kasih Pak Dr. Suryadi. Ini pas banget setelah ini yang akan menjawab adalah politisi kita, Bang Fadlizon. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Asril tadi, sesungguhnya PDR ini tidak hanya satu tempat gitu. Ya, di berbagai tempat gerakan serupa itu ada. Bahkan Saprudi Negara itu sampai ke Aceh Tengah, ya, ke suatu pegunungan. Ya, dia dikejar-kejar dengan pesawat, ya, sehingga dia mencari perlindungan, ya, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan atau siasat-siasat dilakukan itu selalu menekankan kepada peran pentingnya Radio Rimba Raya. Nah, setelah itu saya kira Radio Rimba Raya itu lepas juga dari BDRI, gitu. Dan itu adalah perpanjangan informasi yang disampaikan disampaikan PDRI dengan Radio Rimba Raya, di mana informasinya itu dari India, Singapura sampai ke Mesir sehingga mendapatkan legitimasi ya, pengakuan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Sekali itu aja dulu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof atas penjelasan yang otentik dan sangat singkat. Bicara dari Prof Kiki barangkali untuk semacam dari dari Pak Jenderal ini boleh memang seorang
jenderal yang cerdas ya. Silakan Pak Jenderal. Dari saya tidak ada lagi, saya kira udah cukup tadi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Pak Surya Suryadi, mungkin ada tanggapan akhir. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya rasa seperti terjadi di sini, di negara bekas penjajah ini, tempat saya cari hidup sekarang, ya terpaksa. Periode 45-50 itu kan memang periode yang apa namanya, sangat kacau dan tapi menentukan masa depan negara ini kan. Nah, menurut pengamatan saya masih banyak hal yang harus kita teliti dan insan akademik kita mesti terus melakukan penelitian. Terserah nanti kekuasaan menggunakannya atau tidak, itu soal lain. Sampai sekarang saya tidak melihat misalnya satu disertasi pun soal BFO ya. BFO itu saja. Siapa tokoh-tokohnya di Minangkabau, siapa itu Dr. Anas ya. Siapa itu dari, tidak ada. Jadi ini perlu kita teliti terus dan kita wariskan sebagai orang akademik kepada generasi penerus. Tergantung nanti seperti kata Pak Lukman tadi, diselewengkan lagi atau tidak, itu memang di luar kuasa kita. Tapi banyak hal yang belum kita ungkapkan di sini. Dan itu pertama. Jadi kalau ada misalnya otoritas di sini yang mengetahui ada satu mahasiswa kita, orang muda yang talented, yang bekerja keras ya, yang mau menulis mengenai BFO itu sangat mungkin dikirim ke Leiden gitu ya. Banyak sekali data di sini tentang masa itu yang kita bisa gunakan. Yang kedua, saya rasa kita perlu membuat sebuah atau mungkin satu seri visual album ya mengenai periode ini. Banyak foto. Kalau membuka di Leiden banyak sekali foto Bapak-bapak Ibu sekalian mengenai periode ini. Nah, ini akan bermanfaat untuk merefresh atau menyegarkan kembali ingatan bangsa ini terhadap periode itu. Jadi itu saja sekira catatan dari saya. Jadi kita kaum akademik, walaupun kata Fadlizon tadi banyak yang mbalelo sekarang, tapi saya yakin masih ada yang memegang prinsip dan kita harus bekerja terus ya untuk itu. Itu saja catatan dari saya, akhir dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Semoga cepat jadi profesor yang menjadi ahli Indonesia di Nederlanda. Selanjutnya kepada Bang Dr. Fadlizon ini. Nah, beliau adalah pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia. Menurut saya. Suryadi ini orang awak juga walaupun namanya Suryadi ya. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.